sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal uji kompetensi 1. Yang pertama yaitu, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan, berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, 1 yaitu karena faktor internal yang menyebabkan kesalahan penulisan ejaan terdiri atas 4. Yang pertama, faktor ketidakpahaman. Sebagian besar masyarakat tidak paham dengan ejaan yang benar seperti apa, disebabkan pengetahuannya yang kurang. Yang kedua, faktor kelalaian. Kelalaian dapat mempengaruhi penulisan ejaan. Faktor kelalaian merupakan faktor yang mempengaruhi dari diri masing-masing individu. Yang ketiga, faktor usia. Faktor usia dapat mempengaruhi penulisan kata yang dilakukan salah. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam masing-masing individu. Yang keempat, yaitu faktor keterbatasan. Faktor keterbatasan juga dapat mempengaruhi karena waktunya terbatas, jadi kurang menguasai tentang ejaan yang benar seperti apa. Contoh, yang pertama yaitu kesalahan penulisan di tempat umum atau ruang publik. Contoh seperti berikut. Greenhouse Wifi hotspot seharusnya workshop dan marching band seharusnya ditulis miring. Yang kedua, kesalahan penulisan judul. Analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Seharusnya analisis dalam stilistika itu ditulis miring. Kesalahan penulisan bahasa asing atau bahasa daerah. Saya menemukan informasi tersebut baru saja di Twitter. Sebenarnya saya menemukan informasi tersebut baru saja di Twitter. Twitternya ditulis miring. Yang kedua yaitu bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Jelaskan dan berikan contohnya. Jawab. Kutipan langsung biasanya memiliki jarak spasi selebar 2, spasi antara teks asli dan teks kutipan. 2. Baris yang tidak dikutip diganti dengan tanda titik-titik. Kutipan langsung selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat, memakai tanda sig pada bagian kutipan yang salah. Struktur tulisan kutipan biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. Contoh, bisa dibaca sendiri ya. Kutipan tidak langsung mengalami perubahan pada teks yang dikutip. Disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan. Struktur tulisan digunakan untuk memperkuat gagasan atau ide. Kutipan tidak langsung lebih sulit digunakan karena proses redaksi perlu untuk dilakukan. Diakhiri dengan nomor kutipan serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Contohnya bisa dibaca sendiri. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawab. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah dibuat oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Contohnya yaitu di sini saya menulis biografi Raden Ajeng Kartini dari beliau lahir sampai tumbuh dewasa. Sedangkan bibliografi berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Di situ saya sudah menyantumkan sebuah contoh. Yang keempat, apa perbedaan dari makna antara kata pukul dan jam?
Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawab, jam dan pukul punya makna yang berbeda. Biasanya kita akan menggunakan kata jam untuk menunjukkan waktu. Misalnya pada jam 12 siang kita pulang dari sekolah. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh kata jam, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Sedangkan kata pukul jarang digunakan sehari-hari dan kebanyakan digunakan untuk hal yang lebih formal, seperti di undangan maupun acara televisi. Penggunaan kata pukul biasanya untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh kata pukul, jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7.00. Pertanyaan yang kelima yaitu, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawab, bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem atau bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Melalui sistem tersebut, bahasa dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia. Kaitannya yaitu karena sistem bunyi merupakan suatu irama yang dapat diselaraskan dengan kata bahasa, dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat menggunakan bahasa, sehingga lambang bunyi tersebut bermakna. Pertanyaan yang keenam yaitu, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawab, kesalahan yang sering terjadi biasanya pada peletakan spasi sebelum tanda baca. Kesalahan ini bisa dibuat oleh kita yang baru belajar mengetik, tetapi ada juga yang sungguh-sungguh menganggapnya sebagai kaidah yang benar dalam menulis tanda baca, padahal tidak. Tanda koma banyak disalahkan penggunanya pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisah antara unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung dan sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh benar, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. 2. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh benar, karena diejek oleh teman-temannya, Adi tidak mau sekolah lagi. Contoh salah, Adi tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Contoh benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di rumah. Contoh salah, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Yang keempat, contoh salah, ini bukan milik saya, melainkan milik adik saya. Contoh benar, ini bukan milik saya, melainkan milik adik saya. Yang kelima, contoh salah, dia membaca buku novel sedangkan temannya membaca komik. Contoh benar, dia membaca buku novel, sedangkan temannya membaca komik. Soal yang ketujuh yaitu, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawab, tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap, namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, Tika membeli buah titik 2, apel, pisang, salak, dan durian. Titik 2 digunakan sesudah kata ungkapan yang memerlukan pemerian. Pemerian maksudnya menjelaskan, detail atau spesifikasi. Contohnya yang sudah saya tuliskan di situ. Yang kedua, tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah nama yang menunjukkan tokoh atau pelaku dalam percakapan. Contohnya, percakapan antara Malin dan ibunya. Sudah saya tulis di situ. Tanda
Titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam. Titik koma. Anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Titik koma. Ibu menulis naskah makalah. Titik koma. Adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Soal yang ke-8 yaitu jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab. 1. Karena kurangnya pemahaman. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penulis tidak mengetahui bahasa asing tersebut, apakah sudah menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia, sehingga penulis tersebut kebingungan bagaimana menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kesalahan penulisan. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, seorang penulis juga harus dituntut untuk teliti. Contoh penulisan kata huruf miring yang benar. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Kata judul buku Salah Asuhan itu dicetak miring. Yang contoh salah, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Itu salah karena Abdul Muiz dicetak miring, seharusnya biasa. Contoh benar yang kedua, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Kata Cakrawala itu ditulis miring. Yang salah, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Tidak ada huruf miringnya. Pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab. Konsonan atau huruf mati adalah fomen yang bukan vokal dan dalam kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Contoh, gabungan huruf konsonan adalah eng, ng, ny, dan sy. Wahana bermain itu dibuat khusus untuk anak-anak. Gabungan huruf konsonan yang terdapat pada kalimat di atas adalah kh. Kata yang mengandung gabungan huruf konsonan tersebut adalah khusus. Yang ketiga contohnya, Nadia sudah mengidap asma sejak kecil. Gabungan huruf konsonan yang tepat pada kalimat di atas adalah ng. Kata yang mengandung gabungan huruf konsonan tersebut adalah mengidap. Contoh pada penggunaan kata baku, otomatik harusnya otomatis, zaman artinya harusnya zaman. Vokal adalah fomen yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Huruf vokal terdiri atas a, i, u, e, o. Contoh benar. Tiap hari Senin adikku selalu mengikuti apel di sekolahnya. Kata e dilafalkan seperti huruf e. Yang salah, tiap hari Senin adik selalu mengikuti apel di sekolahnya. Kata apel bukan berarti buah. Contoh pada penggunaan kata baku, hakikat yang benar adalah hakikat, analisa yang benar adalah analisis, resiko yang benar adalah risiko. Sekian jawaban dari soal uji kompetensi 1 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.